Sejak kapan Kak Sen ini membuka usaha home care? Tadinya di rumah sakit ya, di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres. Terus akhirnya setelah 3 tahun kerja keluar dan mencoba peruntukan mencoba keberuntungan lebih tepatnya dengan jalan sendiri dengan home care. Terus kemarin tadi sebelum keluar dari rumah sakit kan memang udah home care ya, jadi ya udah aktif juga sebagai sampingan gitu. Nah pas sudah resign dengan fokus untuk home care, jadi waktunya benar-benar di sana gitu, mulai dari pagi sampai sore ya kerjanya home care gitu. Nah pas sudah mulai kesini ternyata peminatnya makin banyak, jadi akhirnya saya cobalah buat satu forum, lebih tepatnya satu organisasi kecil gitu ya, informasi pasien-pasien yang membutuhkan fisioterapi. Tapi sebenarnya ini belum formal karena emang desainnya itu hanya untuk kita berikan informasi aja gitu ke teman-teman fisio. Jadi tidak ada sistem yang dibuat secara khusus gitu untuk ini menjadi salah satu sarana yang teman-teman untuk bisa dapatin pasien atau pasien mungkin bisa dapatin fisioterapi. Jadi hanya kayak sebagai tempat untuk share informasi aja terkait pasien ini butuh fisioterapi di sini nih, sehingga teman-teman bisa bantu, siapa yang bisa bantu. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau untuk usaha, kalau kita bicara usaha tuh ada beberapa usaha juga, tapi itu di luar daripada profesi fisioterapi. Contoh salah satunya kayak usaha baju di fashion ya. Nah itu usaha yang saya bangun juga setelah resign gitu. Itu yang benar-benar usahanya ya punya saya sendiri dan itu brand yang saya buat sendiri. Gitu. Ya, untuk modal awal dulu itu gimana Kak untuk memulai usaha home care ini? Sebenarnya kalau home care ini karena kita masih sifatnya individu ya, jadi dibilang modal itu harus siap modal yang banyak atau itu sih enggak ya, karena ini kan kita jatuhnya kita informa pasien, jadi kita nggak harus siapin tempat dan alat-alat gitu. Paling alat-alat yang portable yang kecil yang itu yang kita investasikan uangnya untuk beli itu yang bisa kita pakai untuk home care. Lebih ke situ sih yang paling modal yang kita butuhin. Baik Kak, kalau Kak Syam ini melayani kasus apa aja Kak? Kalau ini sih yang saya terima hanya pasien neuro, lebih tepatnya kayak pasien stroke atau pasien yang gangguan paralisis lebih tepatnya. Jadi yang mengalami kelumpuhan, karena memang tujuannya adalah untuk membantu pasien-pasien yang kesusahan ke rumah sakit. Ya. Kalau ada pasien LBP atau ini saya jarang terima, biasanya saya alihkan ke teman atau mungkin saya rekomendasikan ke fasilitas kesehatan. Kak, strategi pemasarannya sampai dikenal mungkin di area Jakarta itu gimana? Perbaiki personal branding ya, jadi menentukan kita itu mau dipandang seperti apa sama orang lain, terutama sama keluarga pasien atau sama pasien. Jadi awal-awal dulu kan memang jauh sebelum ada sosial media atau mungkin sekarang sosial media mungkin lagi naik, tapi dulu kan pasti masih kayak siapa sih yang kenal banyak gitu kan. Nah itu lebih ke pasien yang kita dapat di rumah sakit atau mulut ke mulut dari pasien yang sudah dapatin kesembuhan gitu. Jadi kayak kita benar-benar personal brandingnya adalah memperbaiki kualitas dan juga integritasnya kita gitu. Jadi dipandang sama orang sehingga nanti menjadi salah satu bentuk marketing tambahan gitu dari pasien mulut ke mulut. Ya pasti tahu ya kalau misalnya pasien itu udah puas ya biasanya ngomong sama keluarganya atau tetangganya gitu. Nah untuk sekarang itu tuh karena sudah naik juga sosial medianya, jadi dapat pasien juga banyak dari sana, terutama dari TikTok atau Instagram. Jadi ya itulah yang menjadi salah satu awal mikir untuk bikin tim fisioterapi ini karena dari situ, dari banyaknya permintaan pasien. Untuk pasiennya kalau sehari itu bisa berapa Kak? Oke. Jadi karena agendanya lumayan padat ya, jadi dibatasin. Tadinya awal-awal itu karena baru resign kosong, itu saya bisa 3-4 pasien. Jadi 2 pagi, 2 sore kayak gitu kan. Atau 2 pagi, 1 sore, satunya habis maghrib malam gitu. Tapi kalau sekarang itu udah diatur, jadi pasien itu maksimal 2 atau 3 dalam sehari, pagi 2, terus nanti sore 1. Karena siang itu saya harus pakai untuk bikin konten, terus malamnya saya harus bantu packing barang atau cek barang yang ini saya bisnis lain gitu. Satu pasien tuh biasanya berapa jam Kak? Kita 45 sampai 60 menit. Kadang juga bisa 1 jam lebih. Karena tergantung pasien ya, kan ada pasien yang suka ngomong, jadi kayak ceritanya dan latihannya gitu ya.
ada juga yang langsung on point, kita langsung latih gitu ya, tergantung ke pasien sih, tapi paling lambat itu 1 jam 20 menit. Tuh Kak, tarif di daerah Jakarta apakah ada perbedaan di daerah lain? Kalau setahu saya ya Kak, ya, kalau di Sidoarjo itu untuk home care itu sekitar 300-an gitu Kak. Apa di Jakarta yang notabene kota ya, kota besar, apakah ada perbedaan? Untuk ukuran Jakarta sendiri ya juga tergantung dari ekonomi pasien, karena kita walaupun mungkin di sini kita kerja gitu kan, tapi kita lihat juga orang itu butuh atau enggak gitu. Sejauh ini sih saya itu tarifnya itu start di 300 sampai dengan 800. Nah, itu balik lagi ke pasiennya. Jadi bahkan ada yang misalkan dia memang saya lihat butuh tapi nggak punya modal gitu kan untuk membiayai terapinya. Jadi biasanya saya punya project kayak pasien free gitu ya, yang tiap awal tahun atau akhir tahun biasanya saya suka bikin gitu. Diceritakan salah satu pengalaman kita suka atau juga sama menjalani home care ini Kak, yang paling berkesan selama menjalani usaha ini. Namanya kita pekerjaan apapun itu kan pasti ada minusnya ya. Jadi kalau kayak ditanya apa sih suka dukanya gitu kan, ya pastinya kalau untuk senangnya atau sukanya itu ya kita bisa bebas ya, punya waktu luang yang banyak, kita bisa atur sendiri waktu kita. Oh saya cuma mau 2 pasien, ya udah kita atur sendiri. Saya cuma mau 3 pasien, ya udah kita tinggal atur. Jadi lebih ke kebebasan waktu dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita sih, jadi lebih enak aja gitu mobile. Sedangkan kalau misalkan di rumah sakit atau di klinik gitu kan udah ada penentuan jamnya, misalkan harus 7 jam atau 8 jam, jadi ya ada orang yang suka dengan kebebasan waktu, ada juga yang enggak gitu. Kalau misalnya kita bilang di home care ini ya enaknya di sana. Terus kalau kita bicara dukanya ya, nggak enaknya adalah ketika kita nemuin kasus-kasus yang berat gitu kan, itu kan jadi tanggung jawab kita. Jadi di situ kita harus benar-benar update terus menerus gitu, karena tanggung jawab kita benar-benar harus arahin pasien ini mau di mana, kondisi awalnya seperti apa sampai akhirnya seperti apa, itu bakal harus kita pegang terus gitu kan. Tidak hanya mungkin di rumah sakit, hari ini kita kerjain, besok mungkin dikerjain sama teman lain, jadi kita nggak terikat gitu. Tapi kalau misalnya di luar ya seperti itu, kita harus benar-benar bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab. Jadi ya di situ kalau misalnya kita nggak bisa, biasanya di cut up gitu, jadi kayak ganti orang gitu. Kak, mungkin yang terakhir kita minta tips Kak, tips atau motivasi buat kita Kak. Nanti mungkin setelah kan ini kami semester 5 Kak, tahun depan insya Allah sudah lulus. Mungkin setelah lulus kita punya pemikiran mau buka usaha gitu, mungkin ada tips atau motivasi dari Kak Sim untuk kita gitu. Sebenarnya balik lagi ya, tiap orang itu ada prioritas masing-masing, pengennya kemana, maunya seperti apa, itu kan balik lagi ke kami, orang punya preferensi masing-masing. Tapi saranku ya, kalau misalnya awal-awal nggak usah pilih-pilih kerjaan dulu, maksudnya masuk aja misalnya di klinik gitu kan. Jadi setidaknya kita bisa punya gambaran, ternyata kalau misalnya di klinik itu seperti ini ya prosedurnya, terus coba juga di rumah sakit gitu, oh di rumah sakit seperti ini pelayanannya, supaya nanti kita bisa jadiin acuan gitu untuk kita mau misalnya bangun usaha sendiri. Oh yang kita butuh itu seperti ini loh pola pelayanannya gitu kan. Jadi ada gambaran untuk kita jadiin acuan gitu ya. Nah terus sama rajin-rajin ini aja sih, sosmed sekarang kan lebih terdepan gitu kan. Jadi pakai buat belajar gitu, maksudnya jangan hanya cuma scroll lihat yang lucu-lucu atau yang ini, nggak apa-apa itu manusiawi, tapi setidaknya sehari itu saat kita scroll ada ilmu yang kita dapat, terutama tentang ilmu fisioterapi ini gitu. Di YouTube tuh banyak banget teknikal-teknikal yang mungkin belum pernah kita tahu sebelumnya. Nah itu bisa kita pelajari dari yang Indonesia atau internasional juga ada gitu. Jadi sering-sering update dan jangan bosan aja sih ya belajar. Karena makin kita belajar tuh kayak kita makin sadar, oh iya ternyata saya masih jauh daripada pintar gitu kan. Saya masih jauh dari kata pintar. Terus yang paling ini mungkin ya buat teman-teman, kalau misalnya udah punya kapasitas nih, jangan berhenti di zona nyaman. Maksudnya kalau teman-teman udah punya value, langsung ambil langkah lain. Misalnya, oh ya udah saya kayaknya mau buka usaha sendiri, atau ya udah saya mau buka praktek sendiri. Nah untuk home care ini sebenarnya menjanjikan dari segi keuangan, tapi teman-teman harus punya minimal jaringan atau minimal punya
saya bisa jualnya pakai apa ini gitu kan. Oh, saya punya sosmed, followersnya segini. Nah, saya kalau misalkan buat video yang nonton segini. Nah, jadi minimal ketika kita mau buka usaha sendiri itu kita udah punya pasarnya.